Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian yang di rumah pasti mengetahui gak sih? Kita sebagai makhluk sosial pastinya akan membutuhkan interaksi sosial di dalam hidup kita. Dan interaksi sosial itu sendiri harus sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau kalian pernah gak sih mendengar apa itu lembaga sosial? Dan apa sih hubungannya antara lembaga sosial dengan interaksi sosial? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, simak video ini dengan baik karena aku, Raisya Hayatushuka dari kelas 10-1, akan menjelaskan kepada kalian apa itu lembaga sosial. Nah, lembaga sosial merupakan suatu sistem norma mengenai aktivitas masyarakat yang sifatnya terarah demi keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Nah, di sini terdapat beberapa pengertian dari tokoh-tokoh sosiolog. Namun, bila saya simpulkan, lembaga sosial merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat hidup lebih teratur dan tertib. Nah, ciri-ciri lembaga sosial menurut Sukanto ada 6. Yang pertama, merupakan fungsional dari beberapa unsur-unsur kebudayaan. Yang kedua, memiliki satu atau beberapa tujuan. Yang ketiga, memiliki alat perlengkapan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Yang keempat, terbentuk dalam waktu yang lama dan dapat bertahan dalam waktu yang lama juga. Yang kelima, memiliki lambang yang merupakan ciri dari suatu lembaga. Dan yang terakhir, memiliki tradisi tertulis maupun tak tertulis. Lembaga sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial yang terjalin antar anggota kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan dan juga keteraturan dari bentuk sosial itu sendiri. Nah, interaksi sosial sangat berpengaruh besar nih terhadap lembaga sosial. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena interaksi sosial harus sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Ada beberapa contoh dari lembaga sosial, di antaranya lembaga agama, lembaga politik, lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga budaya, lembaga ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, setiap lembaga pasti mempunyai fungsi dan tujuannya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Di sini aku akan kenalin 2 lembaga sosial ke kalian semua. Ada lembaga pendidikan dan juga lembaga keluarga. Lembaga sosial yang pertama adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga memiliki peran untuk membina dan membimbing anggota keluarga agar bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sekitar. Nah, tujuannya agar kehidupan di masyarakat dapat hidup dengan tentram, tenang, dan aman. Nah, lembaga keluarga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya fungsi reproduksi, fungsi agama, fungsi proteksi, fungsi afeksi, fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi pendidikan. Dan untuk lembaga sosial yang kedua yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini sendiri merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu untuk menjadi lebih baik. Nah, contohnya ada TK, PAUD, sekolah SD, SMP, dan SMA, universitas, dan perguruan tinggi. Nah, lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, mengembangkan kecerdasan dan memberikan pengetahuan kepada anak didik. Yang kedua, melestarikan kebudayaan masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan pembekalan dan persiapan untuk mendapatkan posisi dan peran dalam pekerjaan untuk di masa depan nanti. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai lembaga sosial. Semoga pertanyaan kalian bisa terjawab ya. Nah, di sini aku akan memberikan satu pertanyaan untuk kalian. Kalian semua bisa menjawabnya di kolom komentar ya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang harus dilakukan oleh suatu lembaga sosial agar lembaga tersebut bisa berjalan dengan baik? Terima kasih atas atensinya dari awal hingga akhir. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Aku Raisya Hayatushifa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.